Sebelum saya mulai, semoga video ini lancar dan tidak ada halangan suatu apapun ya. Oke, gitu. Baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Alhamdulillah, hari ini dan kesempatan yang berbahagia ini kita masih selalu diberikan nikmat sehat walafiat dan selalu dalam lindungannya atau dilindungi oleh Allah SWT dimanapun kita berada. Ya, alhamdulillah. Sampai sekarang di pagi hari ini ya, menjelang siang, kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat rezeki, nikmat menyambur, nikmat bahagia, dan juga nikmat segala-galanya yang tidak bisa kita hitung namun bisa kita rasakan, sehingga kita dapat dan bisa melakukan atau melaksanakan aktivitas seperti biasa tuh sedia kala ya. Oke ya, begini ya, alhamdulillah kemarin saya alhamdulillah, maksudnya gini, saya bisa melaksanakan ya kegiatan apapun dengan baik dan benar. Dan ini kan bulan Februari ya, jadi kalau menurut saya kemarin tuh walaupun hujan ya, dan kemarin pun sempat banjir ya. Ya banjirnya sih nggak parah-parah banget. Kalau di wilayah saya sih sebenarnya nggak parah-parah banget, tapi tetap aja karena kalau banjir kan capek bersihnya, capek nyeroknya gitu lah, capek ininya. Tapi nggak apa-apa, ya namanya juga banjir, wajar-wajar saja dan tidak bisa disalahkan juga karena itu kan faktor alam ya. Tapi yang disalahkan adalah ketika banjir itu adalah perbuatan manusianya itu sendiri. Misalkan manusia itu kadang-kadang suka membuang sampah sembarangan di selokan ya, di kali ya, sehingga kali itu mampet dan tersumbat gitu. Saluran kali tersumbat karena banyak sampah, sehingga ketika hujan gede, jatuh hujan gede itu banjirnya bukan main ya, karena memang airnya tidak lancar gitu, saluran airnya tidak lancar, dan itu banjir di situ karena mampet, terhambat, tersumbat karena banyak sampah. Makanya sampah itu mesti dibersihin semua. Oke, di sini dibersihin, tapi di sini nggak dibersihin, dan tentu saja banjir. Karena namanya air itu kan selalu cari titik terendah, dan dia harus kebuang yang terendah ya, debit air. Jadi ketika dia kehambat oleh suatu sampah atau apalah ya yang menghambat air tersebut, ketika hujan gede tidak bisa menampung, daya tampungnya tidak kuat, daya tampungnya terbatas. Nah disitulah terjadilah yang namanya banjir itu ya. Itu kalau saya lihat realitanya, realistisnya gitu, fakta kenyataannya gitu. Sebenarnya memang di sisi lain memang faktor alam ya, bencana alam juga, tapi juga ya itu juga karena kalau saya bilang tuh ulah manusia juga. Selain itu bencana ulah manusianya apa? Buang sampah sembarangan ya, buang sampah di kali, di tempat saluran air. Anda coba lihat aja kali-kali terutama di Jakarta ya. Nah itu coba Anda lihat di kali apa, misalnya kali Ciliwung, kali apa, sampah banyak. Karena harus dibersihin sampah tuh ya, dibersihin ya, di sampahnya banyak sekali, sampah bukan main gitu. Dan satu lagi ya,
satu lagi, kadang-kadang ketika banjir ada pintu air ya, misalkan katakanlah pintu air Manggarai, ada kadang-kadang pintu airnya ditutup. Pintu air kan buat supaya atau masuk atau keluar atau gitulah pokoknya. Dan satu lagi yang kalau banjir di Jakarta, banjir di mana pun, ini saya cerita banjir Jakarta aja ya. Biasanya kalau banjir Jakarta itu ya, kalau Jakartanya hujan gede, di Bogor hujan gede, udah biasanya banjir. Dan kalau di sekitar rumah saya itu kadang kalinya naik. Itu kalau kalinya naik udah pasti hujannya juga sono hujan di sana Bogor. Makanya kadang kalau banjir itu tamu tak diundang ya. Tamu tak diundang, sekali lagi tamu tak diundang. Kadang-kadang saya pengennya tamunya yang lain, entah dari siapa, saudara atau temen ya. Ternyata tamunya malah banjir. Ya begitu kalau orang kan, kalau tamu kan tamunya banjir. Kirain tamunya temen gitu loh, terus siapa kayak atau saudara datang, tamunya malah banjir. Ya udah, nggak apa-apa. Kita memang harus sabar dengan musibah yang satu ini. Setiap tahun banjir mulu, hujannya gede ya. Jadi itulah mengenai tentang banjir. Jadi kita di musim hujan gede ini harus waspada ya. Apalagi kalau di pintu air sana atau di Bogor itu lampai ya, itu bukan main. Yang terpenting adalah kita harus sering-sering bersihin atau kerja bakti ya. Kerja bakti dalam arti kata kerja bakti bersihin sampah. Kan kadang ada tuh kalau di wilayah warga kerja bakti ya gitu, supaya sampah nggak mampet gitu, intinya sih gitu. Dan kadang-kadang kalau banjir kan kadang-kadang suka gatal-gatal karena kena air banjir kan. Ini aja saya agak gatal-gatal karena kena banjir gitu ya, gitu ya, nggak apa-apa lah, nanti juga sembuh ya gitu. Oke ya, ini di bulan Februari ya, kita berharap ya semoga kita bisa jauh lebih baik lagi ya, lebih baik lagi daripada yang lalu atau daripada yang sebelumnya. Dan sedikit lagi kita akan menginjak bulan suci Ramadan ya, bulan puasa ya. Semoga kita bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan dengan lancar dan tidak ada halangan suatu apapun dan dengan khidmat gitu. Itu sih pesan saya gitu. Dan saya ingin memberitahu gini, kita harus saling membantu dan tolong menolong ya. Yang kuat membantu yang lemah ya, yang kaya membantu yang miskin gitu. Jadi yang kuat dan yang lemah saling membutuhkan, yang kaya dan miskin saling membutuhkan, yang berdaya dan yang tidak yang berdaya dan tidak berdaya saling membantu. Jadi semua tuh saling membutuhkan gitu. Karena kita manusia ini adalah makhluk sosial, makhluk dimana saling membutuhkan. Jadi tidak saling menghina, menghujat, mencela gitu ya. Intinya tidak saling mengolok-olok, menyinggung, tapi saling membantu. Karena setiap orang, walaupun statusnya dia orang bawah atau orang atas, itu ada kelemahan dan kelebihan masing-masing. Jadi tolong menolong, bahu-bahu, gotong royong. Setiap manusia pasti saling membutuhkan, mau orang kaya atau orang miskin, orang lemah, orang kuat, orang berdaya atau orang tidak berdaya, gitu loh. Intinya saling membantu. Karena itulah manusia, makhluk sosial, saling bermasyarakat dan tidak tidak saling mengejek gitu. Kalau mengejek tidak boleh mengejek ya. Ingat, ini pesan saya, tidak boleh mengejek, tidak boleh mencela, tidak boleh menghina, itu tidak baik gitu. Itu menurut saya di video ini dan pada kesempatan yang berbahagia ya. Oke gitu ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Saya tutup dan saya akhiri dengan banyak-banyak mengucapkan sekian dan terima kasih. Akhir kata dan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.